Oke, lanjutin alur cerita dari manhwa Supreme Court Master yang part ketiga. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Setelah menghabisi Tencent, Yelin bilang ke wanita itu gak akan melepaskannya. Wanita itu bertanya, apa dia akan membunuhnya juga? Yelin pergi dan bilang tidak akan pernah membunuh seorang wanita. Lah, katanya nggak mau membiarkan siapapun di sini hidup. Setelah itu tampak terjadi kebakaran hebat di gedung tersebut. Setelahnya di kediaman keluarga Ji, Ling Yu senang ayahnya selamat. Ayahnya menenangkannya selama dia hidup keluarga Ji akan baik-baik saja. Dia bertanya bagaimana dia bisa menyelamatkannya. Yelin beralasan temannya Ling Ye menyelamatkannya dari Kenshen dan membakar seluruh pasar gelap. Ji tidak kenal Ling Ye. Yelin juga tidak tahu banyak karena baru bertemu dengannya. Ji tidak memaksa memberitahunya. Paling penting, dia dan Ling Yu jangan sampai melewatkan ujian akhir yang akan datang. Tapi saat itu ada pihak berwajib yang masuk dan bilang ke Yelin nggak akan kemana-mana. Biro investigasi mencurigainya terkait kasus pembunuhan di kota. Dan ada surat penangkapannya juga. Yelin tidak menyangka akan muncul secepat ini. Kalau melawan akan beresiko tinggi, dia akan mengikuti mereka saja. Ling Yu kesal berani-beraninya mereka. Yelin ingin paman Ji menjaminnya keluar. Ji menenangkannya dan akan membantunya keluar dari sana. Sementara itu di kediaman Zuge, Qianxing bilang ke anaknya kalau ada kabar terbaru mengenai Ling Ye. Anaknya senang dengan itu. Qianxing bilang ganti baju dan penyidik Huang menunggumu di bawah. Qianxing tampak sudah tahu Yelin yang Kenshen dan menunggu Yelin meminta bantuannya. Di biro investigasi King Cheng, Yelin yang ditahan bilang tidak akan bicara sebelum pengacaranya datang. Penyidik ini sangat kesal dan mengancamnya, katakan di mana barangnya. Yelin tidak tahu barang apa yang dia maksud. Penyidik itu melemparkannya ke tembok. Dia ingin sebuah kunci yang diambil Yelin dari Kenshen. Yelin benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Melihat ada agenda lain dari penyidik ini, dia bilang kalau punya kunci itu, tapi tidak ada padaku. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukannya. Pria ini menjambaknya, biarkan aku pergi dan aku akan memberikannya padamu. Pria itu menonjok wajah Yelin. Yelin mengerti dan ingin menelpon dulu. Pria ini senang dan memberinya telepon. Yelin kesal, dendam hari ini akan dia bayar 10 kali lipat nanti. 10 menit kemudian, yang ditelepon Yelin ternyata Zuge Qianxing. Dia memberikan kunci yang diinginkan pria itu. Dia senang dan pergi dari sana. Yelin bingung kenapa Zuge Qianxing punya kuncinya. Apa aku terjebak dalam konspirasi? Dia berterima kasih padanya. Qianxing punya alasan. Dia tahu rahasia tubuh Yelin. Dan kalau rahasia itu diketahui oleh publik, mereka akan memburunya. Yelin berpikir apa yang harus dia lakukan. Apa harus membunuh Zuge Qianxing? Yelin beralasan tubuh abadi apa itu. Qianxing sudah melihat niat membunuh dari Yelin dan dugaannya benar mengenai tubuh abadinya. Kau terlihat lemah, sepertinya yang dikatakan legenda itu benar. Yelin bertanya, apa yang diinginkan dariku? Dia ingin Yelin menjadi muridnya. Sejujurnya, Qianxing tidak punya hidup yang lama dan ingin Yelin menjadi murid sebelum dia mati dan mewariskan sesuatu padanya, dan ingin Yelin yang melanjutkan. Yelin kaget saat melihat Qianxing mengeluarkan sebuah kunci yang sama barusan dia berikan pada penyidik itu. Kata Qianxing yang barusan itu hanya palsu dan kunci inilah yang asli. Namanya kunci Ancient Apocalypse yang asli. Menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, monster keluar, itu juga menjatuhkan 7 artefak Ancient Origin atau artefak kuno. Itu tersebar di seluruh dunia. Artefak itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kunci ini adalah kunci untuk membuka gate tersebut. Qianxing ingin Yelin menjadi murid dan menyelesaikan tugas itu. Yelin tidak punya pilihan karena Qianxing tahu rahasianya. Dia bilang tidak yakin bisa menyelesaikan gate tersebut. Qianxing bilang kekuatanmu bisa menjadi sangat kuat setelah kau masuk ke akademi. Ada satu hal yang perlu dipercayakan ke Yelin. Dia ingin Yelin menjaga anaknya, Nini, setelah dia mati. Yelin bilang Qianxing pasti akan berumur panjang.
Qianxing tertawa, anaknya itu banyak kelebihan dan keduanya masih muda. Hubungan mereka bisa perlahan membaik. Yang penting kalian berdua harus mendapatkan nilai bagus di ujian akhir nanti. Setelah itu terlihat Zhuge Nini yang kesal. Bagaimana ayahnya bisa menerima Yelin menjadi muridnya? Yelin kesal, tanya saja sendiri ke orangnya. Qianxing keluar dan bertanya kenapa anaknya itu marah-marah. Dia bilang Yelin sudah menjadi muridnya. Nini bertanya kenapa? Apa ayahnya sakit? Dia itu Forbidden Curse Master, hidupnya tidak sampai 25 tahun. Ayahnya menanggapi itu dengan sangat baik dan bilang, Yelin itu adalah Ling Yi yang kau cari-cari. Nini tidak percaya, dia hanyalah pengecut dan pembohong. Ayahnya bahkan tertipu. Nini pergi dan tidak sudi tinggal bersamanya dan akan menemukan Ling Yi yang asli. Yelin bertanya, apa Anda ingin aku melindunginya? Nggak perlu, di sini tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia sebenarnya tidak jahat, hanya sedikit keras kepala saja. Qianxing memberinya sebuah hadiah karena ujian akhir mau dimulai. Di dalamnya ada illusion skin. Selama dia memakai ini, dia bisa menyamar menjadi orang lain. Dan tidak peduli suara atau kehadirannya, semua akan berubah. Yelin berterima kasih. Setelah itu di hari ujian akhir, Ling Yu menyapa bosnya yang dia kira tidak akan datang ke ujian. Dia juga sudah dengar kalau Yelin menjadi murid dari Zhuge Qianxing. Nini kesal, ayahnya ditipu olehnya. Ling Yu kesal juga karena bosnya difitnah. Nini bersikeras kalau Yelin itu penipu dan akan menemukan Ling Yi yang asli di ujian akhir ini dan membongkar penyamaran Yelin di depan semua orang. Kepala sekolah Gao menyemangati murid-muridnya dan berharap mereka mendapatkan nilai bagus di ujian akhir nanti dan membawa nama Akademi Qingcheng. 30 menit kemudian di gerbang kota Qingcheng, bis-bis yang membawa murid ujian akhir sudah sampai. Yelin menyuruh Ling Yu mengikutinya setelah keluar dari gerbang kota dan ikuti rencana awal. Penjaga gerbang bilang, kandidat harus melewati sebuah gurun tandus sepanjang 10 km untuk sampai ke zona ujian. Itu ujian pertama mereka. Yang pertama keluar akan menjadi penantang pertama untuk menghadapi demonic beast agresif. Setelah itu gerbang kota pun dibuka dan seluruh murid dimulai berlari keluar menjalankan ujian akhir. Seluruh kepala sekolah akademi melihat murid-muridnya melangkah keluar dan penasaran berapa banyak murid yang akan masuk ke Akademi Daxia tahun ini. Tahun lalu hanya ada 5 orang saja. Gao percaya Akademi Qingcheng akan ada 2 murid yang masuk ke Akademi Daxia. Di gurun tandus, para murid kaget dengan kemunculan monster kadal. Mereka banyak yang berlarian, ketakutan, kabur dan tidak melawannya. Melihat itu, kepala sekolah menyebut mereka lemah karena itu pasti monster level 11 dan sudah membuat mereka ketakutan. Gao yakin mereka bukan murid Qingcheng. Yelin sudah maju dan dengan teknik pedangnya mengalahkan kadal haus darah itu. Kepala sekolah lain kaget dan bingung kenapa dia tidak membunuh kadal itu. Yelin ternyata menyuruh Ling Yu menyelesaikannya. Dia digendong biar menjadi kuat. Orang-orang yang melihatnya langsung paham apa yang dilakukan Ling Yu dan Yelin. Nini melihat mereka dan berkata, tunggu saja, aku pasti akan melampauinya. Karena XP tim akan dibagi rata, jadi naik level Yelin mungkin akan tidak secepat dirinya yang berburu sendirian. Setelah itu tampak tim Yelin dengan mudah mengalahkan banyak monster, dan Ling Yu tidak berusaha keras mendapatkan banyak XP darinya. Dia pun sudah level 8 dan memuji bosnya Yelin. Yelin bilang nggak banyak demonic beast di sini, harus masuk lebih dalam. Ling Yu bilang ke dalam mungkin akan ada monster level 20 sampai 30. Yelin tidak takut, dia bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau ketemu level 30, lari saja. Di gerbang kota, Gao bilang Yelin gegabah sekali membawa Ling Yu masuk ke dalam hutan. Level segitu tidak akan bisa masuk ke Akademi Daxia. Lau Gao, jangan khawatir. Pengawas di dekat mereka akan mengawasi area itu. Yelin dan Ling Yu masuk dan menemui 2 bis, itu level 20. Yelin menyuruh Ling Yu berhati-hati. Dia maju dan menonaktifkan Life Spawn Sword teknik. Dia mengorbankan organ dalamnya dan pakai World Ending Fury.
mengalahkan dua bis level 20 itu. Ling Yu bertanya apa bosnya selalu mengalahkan mereka begitu. Ini tidak seberapa, ada yang lebih brutal lagi. Saat itu ada pengawas yang menghentikan mereka karena di dalam lebih berbahaya. Ye-Lin paham dan pasrah saja. Tapi saat itu matanya melotot, awas di belakangmu. Pengawas itu tidak peduli dan tidak percaya, mengira kedua bocah itu mengerjainya saja. Tapi benar saja di belakangnya ada Goblin Hero level 33 yang menjatuhkan gadanya ke pengawas itu. Pengawas ini segera menyuruh mereka lari. Dan saat gada itu jatuh membuat si pengawas terlempar. Begitu juga dengan Ye-Lin dan Ling Yu. Dia menyuruh Ling Yu segera pergi dan akan mengalihkan perhatian Goblin itu untuknya. Dia sampai menendangnya karena tidak mau nurut. Ye-Lin ingin melawan Goblin Hero ini dengan instantaneous dance. Dia menghindari serangan Goblin Hero. Ling Yu sudah lari dan akan menunggu di depan. Pengawas ingin Ye-Lin pergi juga dan akan memberikan sinyal bantuan ke pengawas lainnya. Tapi Goblin Hero tidak membiarkannya. Dia dihantam. Sebelum hantaman itu terkena telak, Ye-Lin menariknya menjauh. Untungnya suar bantuan pengawas itu sudah terbang ke langit. Ye-Lin senang pengawas ini pingsan. Dia tidak khawatir kekuatannya akan ketahuan. Tapi karena flare barusan datang dua bantuan lainnya, mereka menyuruh Ye-Lin pergi dari sini. Ye-Lin paham dan akan membawa pengawas yang terluka ini menjauh juga. Tidak jauh dari sana, Ye-Lin punya ide brilian. Dia ingin menguji efek kulit ilusi yang diberikan gurunya. Ye-Lin sudah memakainya dan menyamar menjadi si pengawas. Dua pengawas sebelumnya sudah berusaha keras mengalahkan Goblin Hero dan sebentar lagi akan mengalahkannya. Tapi saat itu Ye-Lin datang dan akan membantu mereka. Dia teriak seperti membenci monster ini. Dia pakai Forbidden Curse Eternal Arrow. Sekali serangan darinya langsung bisa menghabisi Goblin Hero itu. Karena dia bergabung tim pengawas, hanya mendapatkan 220 XP saja. Ada juga Talisman of Symbiosis. Ye-Lin senang mendapatkan itu. Dua pengawas lainnya datang dan kesal. Keduanya bertanya, dari departemen mana kau? Dan hanya mencuri kill saja. Ye-Lin tidak menjawab itu dan segera pergi dari sana. Keduanya kesal. Wanita ini bilang, lupakan saja, selesaikan ujian ini dulu. Lalu kita cari dia saat sudah selesai. Ye-Lin sudah melepaskan kulit ilusinya. Ini posisi Ye-Lin saat ini. Setelah itu dia melihat Talisman of Symbiosis. Dua job changer yang levelnya terpaut 10 level. Bisa berbagi penuh XP yang didapat dari mengalahkan bis selama 6 jam. Sekali pakai saja. Saat itu dia melihat Ling Yu yang melarikan diri dari monster. Sebelum sabit monster itu terkena, Ye-Lin menyelamatkannya. Ling Yu bertanya di mana Goblin Hero itu. Dia sudah dikalahkan pengawas ujian lainnya. Ye-Lin memakai talisman itu bersama Ling Yu. Ling Yu mengira bosnya ini suka sama lelaki karena apa yang dilakukan. Setelah itu Ye-Lin menyuruh Ling Yu pergi karena monster itu mendekat. Ada simbol talisman di kedua tangan mereka. Ye-Lin mengalahkan monster Anubis Soldier level 23 dan berkat efek simbiosis terpicu, dia mendapatkan XP penuh 130. Ling Yu tahu talisman ini dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Ye-Lin masih kesal ke Ling Yu yang mengira dia gay. Ye-Lin bilang pergi berburu sendiri agar talisman of symbiosis efeknya maksimal. Ling Yu paham tapi nggak banyak bis yang bisa dikalahkan. Sementara itu di tim lain yang sedang melawan monster, ada orang yang bergerak dengan cepat dan mengalahkan 3 monster lainnya. Mereka melihat kejadian itu. Ternyata itu Ye-Lin yang seorang Forbidden Curse Master. Mereka bingung apakah dia mau mati kalau membunuh bis seperti itu. Tapi mereka melihat juga gelang Ye-Lin yang dia pakai untuk menyembunyikan rahasia tubuhnya. Ini adalah gelang yang bisa menaikkan pemulihan tubuhnya dengan cepat. Saat itu ada Minotaur level 20 yang datang, membuat murid lain melarikan diri. Ye-Lin maju, semua bis ini milikku. Gak pakai lama, Ye-Lin dengan mudah mengalahkan setiap monster yang ada. Ling Yu yang mendapatkan efek tim dan talisman simbiosis tersenyum senang. XP terus-terusan datang padanya yang gak melakukan apapun. Di tempat kepala sekolah, Luo Gao menyesalkan kelas Ye-Lin
Kalau saja dia bukan Curse Master, Akademi King Cheng punya orang kuat lainnya. Karena Ye Lin mengalahkan banyak bis, peserta ujian akhir jadi lebih banyak yang lolos. Setelah itu banyak murid yang datang belakangan dengan mudah melewati gurun dan sampai di tempat ujian tanpa melawan monster. Mereka menuju ke gerbang teleportasi. Setelah masuk, akan ada ujian terakhir. Ye Lin mengalahkan banyak bis tapi masih level 18. Makin tinggi levelnya makin sulit naik level. Saatnya masuk ke zona ujian akhir. Setelah masuk, Ye Lin melihat tempat itu berubah dan banyak murid yang sudah menunggu. Ling Yu menyapanya dan memujinya. Dia sekarang sudah level 15. Nini hanya naik 2 level saja dan masih tenang-tenang saja. Dia yakin sama skill dan kemampuannya. Setelah itu banyak pengawas yang datang dan berdiri di pilar-pilar besar. Dan ada satu pria yang menyambut mereka. Lin Yuan akan menjadi ketua penguji saat ini. Hanya yang bertahan ke sini yang diizinkan mengikuti ujian akhir. Ujian akan dibagi menjadi 2, penilaian kemampuan komprehensif dan pertarungan arena. Penilaian komprehensif ada 10 tahapan. Nilai maksimum setiap tahapan adalah 10 poin. Yang lulus harus mendapatkan nilai 85 ke atas agar bisa ikut pertarungan arena. Setiap kemenangan arena mendapatkan 10 poin, maksimalnya 150 poin, dan akan menentukan peraih nilai tertinggi di ujian akhir juga. Tidak diizinkan pakai item khusus di ujian, pelanggar akan segera dikeluarkan. Setelah penjelasannya selesai, penilaian kemampuan komprehensif dimulai. Ye Lin yang berbaris sudah mendapatkan giliran masuk. Dia sudah menunggu. Ini ujian akhir yang bisa menentukan nasibnya. Mulai sekarang aku akan menulis takdirku sendiri. Setelah semua orang masuk, Lin Yuan kedatangan tamu yang terlambat. Namanya Su Chengxin dari Akademi Supreme. Dia bertanya apa ada peserta yang menonjol. Lin Yuan memperlihatkan Ye Lin yang sudah level 18. Tapi sayang, dia punya job Forbidden Curse Master. Padahal kalau kelas rank A saja, Akademi Supreme akan menerimanya. Itu sangat disayangkan. Ye Lin menyentuh sebuah bola dan diperlihatkan nilai atributnya. Dia mendapatkan 10 poin, kekuatannya 480, kelincahannya 270 dan energi spiritualnya 1199. Membuat penguji di sana bingung. Itu aneh karena Curse Master punya kekuatan 480. Jauh melebihi job warrior. Lin Yuan bilang kita akan tahu penilaian tahap ketiga kemampuan komprehensif penilaian serangan. Peserta gunakan skill serangan terkuat yang kalian punya. Ye Lin tersenyum, terkuat. Itu tidak bisa. Kalau pakai Godly Chaos Thunder, regenerasi tubuhnya akan ketahuan. Ye Lin mengorbankan amandelnya saja, pakai skill World Ending Fury, menghancurkan boneka yang harusnya bisa bertahan dari serangan level 25. Lin Yuan kaget, anak ini sangat nekat menggunakan Forbidden Curse untuk ujian akhir. Ye Lin mendapatkan 10 poin sempurna di penilaian serangan. Di penilaian kecepatan, dia juga mendapatkan 10 poin. Setelah dengan cepat mengalahkan musuh bayangan. Tahap kelima, penilaian daya ledak. Tahap 6, penilaian output damage berkelanjutan. Tahap 7, penilaian kemampuan melarikan diri. Dan penilaian lainnya. Ye Lin mendapatkan nilai sempurna 10 poin. Lin Yuan kaget dan bilang akan ajaib kalau anak ini bisa hidup sampai umur 20 tahun. Rekannya bertanya apa perlu menaikkan tingkat kesulitannya. Master Su tidak setuju. Dari sudut pandangnya, Luo Jun, Wang Zhengli, Zhu Genini, dan Ji Lingyu, mereka layak masuk ke Akademi Supreme daripada Ye Lin. Dia tahu kekuatan Forbidden Curse Master itu mengorbankan hidupnya, dan kalau Akademi Supreme menerimanya, akan membuang-buang sumber daya saja. Lin Yuan menyayangkan itu. Setelahnya penilaian komprehensif sudah selesai. Ling Yu senang karena mendapatkan 96 poin. Dia tidak sempurna karena mendapatkan pengurangan di pertarungan sungguhan. Dia tidak punya pengalaman. Lin Yuan mengumumkan peringkat pertama Ye Lin 100 poin, kedua Zhu Genini 100 poin juga, ketiga Luo Jun dengan 98 poin, keempat Ji Lingyu 96 poin, kelima Wang Zhengli 95 poin, dan seterusnya. Yang di bawah 85 poin disuruh meninggalkan area ujian.
yang di atas juga bisa meninggalkan area, tapi itu akan dianggap pengunduran diri dari pertarungan arena besok. Zucchini bertanya kenapa dia di posisi kedua padahal nilainya 100 poin juga. Peserta lain juga tidak setuju dan menuduh penguji itu diskriminasi atas wanita. Yang protes perempuan semua. Lin Yuan sudah menduganya dan memperlihatkan bagaimana pertarungan keduanya melawan Demonic Flame Wolf. Dan kaget karena Yelin mengalahkan monster itu dalam 1 detik dan sudah paham kenapa dia di posisi pertama. Lin Yuan bertanya, apa masih ada yang keberatan dengan hasil ujian akhir ini? Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.